Kami dari kelompok 10, mata kuliah analisis laporan keuangan akan mempresentasikan materi kami terkait analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai dana dan pengertian modal kerja. Dana di sini itu diartikan sebagai kas. Dalam artian setiap perubahan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan yang dimana mempengaruhi bertambah atau mengurangnya kas. Laporan sumber dan penggunaan kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas yang ada dalam satu periode, dan di sini akan ditunjukkan sumber dan penggunaan kas selama satu periode tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja ini didefinisikan sebagai kebutuhan untuk pembiayaan semua kegiatan perusahaan agar bisa sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh perusahaan. Kemudian ada definisi lain mengenai modal kerja, yaitu sebagai investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas yang mudah dijual, kemudian persediaan, dan piutang. Pengertian modal kerja lainnya itu ada dari beberapa buku. Yang pertama itu ada dari buku Kashmir yang diterbitkan pada tahun 2012. Di sana Kashmir mendefinisikan modal kerja sebagai suatu biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai segala kegiatan operasional perusahaan dan juga investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek dan aktiva lancar. Selanjutnya yaitu menurut Munawir pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2010, beliau mendefinisikan ada 3 konsep dalam pengertian modal kerja, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, kemudian konsep kualitatif, dan yang terakhir konsep fungsional. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Dalam konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan sejumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Kemudian konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, dan konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka pendek maupun jumlah aktiva lancar dari para pemilik perusahaan. Yang terakhir, konsep fungsional. Dalam konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba periode ini. Ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, kemudian konsep kualitatif, dan yang terakhir konsep fungsional. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Dalam konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan sejumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Kemudian konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja, dan konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka pendek maupun jumlah aktiva lancar dari para pemilik perusahaan. Yang terakhir, konsep fungsional. Dalam konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba periode ini. Ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Materi kedua yaitu tentang arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Modal kerja yang cukup akan sangat membantu perusahaan dalam membiayai
pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehari-hari di dalam menjalankan aktivitas dan tidak akan mengalami kesulitan keuangan, seperti menutupi kerugian atau mengatasi krisis keuangan. Menurut Kashmir, secara umum arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut, ada 5. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam aktivitas lancar, cepat atau sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktivitas lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perusahaan tersebut akan mempengaruhi terhadap modal kerja. Yang ketiga, dalam praktiknya sering kali bahwa separuh dari roral aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Yang terakhir, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan modal kerja. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai sumber modal kerja. Sumber modal kerja menurut Munawir, yang pertama, hasil operasi perusahaan adalah jumlah aset income yang nampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aset lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, ada penjualan aset lancar. Adalah hasil penjualan sumber lain yang dapat menambah modal kerja. Hasil penjualan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Yang keempat, ada penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi modal kerjanya. Berdasarkan uraian tentang sumber modal kerja menurut Munawir, dapat disimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah apabila yang pertama, adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, ada pengurangan atau penurunan aset tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aset lancar karena adanya penjualan aset tetap maupun melalui proses depresiasi. Yang ketiga, ada penambahan utang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aset lancar. Ini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu tentang laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih, serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Dalam laporan sumber dan penggunaan modal kerja akan terlihat modal kerja yang dimiliki perusahaan. Terima kasih. Menurut Kashmir, dalam praktiknya, suatu perusahaan itu tidak akan berubah modal kerjanya apabila 1. Pembelian barang dagangan atau bahan lainnya itu secara tunai. Yang kedua,
pembelian surat-surat berharga secara tunai. Dan yang ketiga adalah perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kelima, yaitu penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja, menurut Kasmir, bisa dilakukan perusahaan untuk yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, mengurangi kerugian akibat penjualan surat-surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap atau tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Dan yang terakhir adalah pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi.